Open Mic Podcast Basarnas. Halo Sobat SAR, selamat malam. Berjumpa dengan saya Jimmy dalam Open Mic Podcast Basarnas. Malam hari ini kita akan membahas tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di jalan raya. Bagaimana dan apa itu? Kita akan bahas lebih lanjut di dalam podcast malam hari ini. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang sedang menjalankannya. Dan juga selamat merayakan Jumat Agung untuk Anda yang merayakannya. Dan malam hari ini saya kedatangan satu tamu atau narasumber yang istimewa yang akan sharing lebih jauh tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di jalan raya. Namanya adalah Siti Sundari. Kita panggilkan Siti Sundari. Halo Mbak Siti, mari. Halo Bang Jimmy, selamat malam. Iya, selamat malam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bang Jimmy gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa juga. Selamat datang di Open Mic Podcast Basarnas. Terima kasih. Bagaimana Bang Jimmy. perjalanannya ke sini, macet? Luar biasa macet, pengguna motor kayak banyak banget ya ini. Benar sekali. Dan kebetulan akan ada rencana mudik atau aslinya dari mana nih? Aslinya sih Jogja, tapi kayak Siap. tahun ini nggak mudik. Tetap Oke. di Jakarta. Baiklah, dan Siti Sundari panggilannya Sisun ya, yang Betul. saya dengar-dengar. Berarti kita sepakat saya manggilnya Sisun boleh. Mbak Sisun ya. Saya manggilnya Mbak Sisun. Baik. Sobat SAR dimanapun Anda berada, kita akan membahas tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di jalan raya bersama narasumber kami hari ini yaitu Sisun atau Siti Sundari SAP. Wah, berarti udah lama di Jakarta nih, Mbak Sisun. Kesibukannya apa sehari-hari? Kalau sekarang paling kesibukannya Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu kegiatan relawan aja di PMI Kota Jakarta Selatan. Oke, Mbak Sisun adalah relawan di PMI Jakarta Selatan. Betul. Benar sekali ya. Udah berapa lama berkecimpung dalam dunia relawan? Kalau dulu gabung awal di PMI Kota Jakarta Selatan tuh tahun 2014, Bang. 2014, ya. Terus aktif di Potensi Basarnas, dulu awalnya ikut pelatihan Jungle Rescue di Gunung Salak itu 2015. Oke. Mulai dari situ. Selain PMI Jakarta Selatan, Mbak Sisun juga adalah Potensi Basarnas. Tuh. Kita sering ketemu di medan operasi ya. Betul. Lebih sering ketemu dan ini kita berharap pertemuan berikut-berikutnya bukan di medan operasi. Kayaknya ini tentunya. pertemuan pertama enak ya Bang ya? Iya enak ya, jadi Biasanya nyantai, tempat kita nggak bencana. terlalu tegang di lokasi bencana. Nah, saya langsung saja mau bertanya ya, to the point karena melihat latar belakang Sisun yang sudah sering operasi, bagi dong pengalaman operasi kepada Sobat SAR di manapun mereka berada nih. Oke, kalau dulu pertama kali di daerah Iya. itu pernah operasi SAR di Palu. Di Palu. Donggala. Operasi besar dong ya? Iya. Jauh, berarti dari Jakarta langsung ke Hercules ke Palu. luar Transit biasa. di Makassar dulu tuh. Iya, iya. Berapa lama di Palu? Kisaran 2 minggu di Palu. Waktu itu juga kita BKO sama Basarnas. Di sana saya gabungnya sama tim dari Basarnas Kendari, operasi SAR, BKO kita bermitra untuk pelayanan kemanusiaan. Berapa lama di Palu? 2 mingguan. 2 mingguan ya. Luar biasa sekali. Iya, berarti Sisun 2 minggu. Itu operasi yang paling terbesar, terberat lah kalau mau Kalau dibilang. dalam waktu dekat ini sih itu paling terbesarnya. Besar. Kalau di Jakarta ini Sisun dalam mungkin baru-baru ini ada operasi yang paling dekat yang sudah dilewati. Kalau di Jakarta seringnya banjir ya. Banjir ya. Iya, Jakarta selalu. Ya, saya tidak Akhir mengatakannya tahun. identik dengan banjir. Sekarang udah mulai membaik. Betul. Dulu memang sering banjir dan Banjir. kami dari Basarnas pun sering hampir selalu ketemu dengan beberapa teman-teman potensi. Berarti pengalaman operasi sudah kalau mau dibilang ya sudah cukup matang karena sudah sampai keluar Pulau Jawa. Betul. Paling jauh berarti kemarin di Donggala atau Sulawesi. Sulawesi ya. Benar sekali, berarti itu ya sudah boleh dibilang Lumayan pengalamannya sudah cukup. Air Asia Lion terlibat. Turun. Wah, luar biasa sekali. Air Asia Lion terlibat juga. Nah, semari kita berbicara tentang pengalaman operasi. Nanti kita pesan minum juga ya, karena Iya. kebetulan kita di pinggir jalan nih. Di Masih lokasinya di Angkringan nih, depan Angkringan. Angkringan Basarnas. Kan lumayan ramai juga angkringan ya Bang ya? Ya,
salah satu wadah sosialisasi tentang Basarnas kepada masyarakat. Kita bikin seperti ini jadi biar bisa sharing tentang pengetahuan tentang SAR kepada sobat SAR yang mungkin kalau kepo atau pengen tahu ya, bahasanya lebih pengen tahu tentang SAR, kalau mau sharing-sharing langsung datang aja ke lokasi angkringan kami di Gedung Angkasa. Jadi kami buka hanya setiap malam di depan Gedung Basarnas. Iya, depan Gedung Ya, jadi setiap hari mulai dari jam 7 sampai jam 12 udah ditutup. Nah, sembari saya pesan minuman ya, Masnya nanti tolong pesan minumannya 2 wedang jahe aja karena kebetulan kita outdoor biar tambah Biar hangat. Benar sekali. Nah, kasus kecelakaan yang sering terjadi di Jakarta nih Sisun adalah kecelakaan roda 2 lalu lintas ya. Nah, paling sering dan yang pernah Sisun tangani di jalan raya tuh apa nih? Paling Yang seperti apa? Maksudnya bisa di-sharing lah cerita kepada teman-teman. waktu awal banget itu sekitar tahun 2015-16 penanganan yang kecelakaan beruntun itu bapaknya patah tulang terbuka, fraktur terbuka lah kalau bahasa medisnya ya. Oke, fraktur terbuka. Di bagian Maksudnya jari. berarti tulang tangannya keluar dari kulit ya. Ada Itu disebut perdarahan di situ. fraktur terbuka. Jadi keluar dari kulitnya. Patah tulang terbuka. Nah di situ dulu saya masih takut sama darah nih Bang Jimmy. Jadi kalau ngeliat darah bawaannya udah pusing kunang-kunang aja. Iya. Ini unik juga. Seorang penolong boleh kita sebut tapi takut sama darah nih. Kok bisa takut sama darah? Mungkin karena ngeliat orang kesakitan kali Iya. ya. Jadi kayak nervous gitu. Dan itu tidak menutup kemungkinan buat orang lain karena ada teman saya juga dia tidak bisa berenang tapi masuk di dalam tim SAR juga. Jadi bukan di Basarnasnya, dia potensi juga tapi dia sering terlibat dalam operasi di air. Berarti yang penting punya jiwa penyelamat kemanusiaan aja. Nah terus Nah, dari habis situ takut darah dari situ saya takut darah, cuman saya ingat kata senior saya waktu itu, Ya. ketika kita nolong orang itu tidak peduli nih kita ekspor atau tidak gitu kan. Ya. Kita kan adalah orang awam terlatih. Nah, di situ ketika kita nolong orang itu punya harapan untuk sembuh benar. sama kita. Nah, dari situ saya termotivasi, oh yaudah saya harus yang gemeteran saya kurangin Oke. gemeterannya, langsung penanganan aja tuh, fiksasi, mengurangi pergerakan Ya. seperti itu. Oke, nah kebetulan dengan hal itu pernah ada senior saya yang mengatakan takut itu wajar ya, Betul. tapi jangan sampai ketakutan. Betul. Kita kontrol takut kita karena kalau di medan operasi, apalagi kalau udah panik, nah itu jangan sampai kita jadi ketakutan, ikut orang ketakutan bahaya ya, kita nggak bisa kontrol diri seperti itu. Nah, Sisun ini kan dalam masa-masa puasa. Sedikit lagi kita akan menyambut Idul Fitri. Nah, identiknya atau ciri khas dari Idul Fitri adalah mudik. Mudik. Banyak sekali yang mudik. Terkadang yang bukan tujuannya ke sana dia pun ikut rame mudik. Yang mudik sedikit, yang ikut ramenya banyak. Nah, untuk mempersiapkan itu nih mudik, apalagi mari kita lebih fokus ke kecelakaan roda 2. Karena banyak yang mudik juga terkadang tidak melihat SOP-nya dalam berkendara. Jadi, Sisun, apa yang perlu dipersiapkan nih? Selain ya mulai kita sebutkan motor, apalagi nih kalau dari fisik seorang. Ini pertanyaan yang menarik ya Bang Ji. Ya. Yang pertama itu kita harus siap dulu nih kendaraannya, safety enggak, udah servis atau belum, sehat atau tidak. Terus yang kedua adalah kesehatan diri. Kalau kita Kesehatan diri. pusing, ngantuk, itu lebih baik ditunda atau istirahat dulu. Terus yang paling penting adalah persiapkan tas medis kecil ataupun medis tas kecil. pertolongan pertama. Oke, iya, seperti yang ada di mall-mall, benar. Betul. Box P3K Ya. di sekolah. Oh, ternyata kita perlu bawa tas medis juga nih. Iya. Iya, seperti apa tuh tas medisnya? Nah, di sini saya bawa Bang Jimmy, bisa Wah, dilihat boleh ya. dong ya. Kita harus tahu nih tas medis. Nah, Ini penting sekali nih. Ini adalah contoh tas pertolongan pertama, Iya. simple, kecil, dan ini lebih ke alat-alat pada penanganan pertamanya dulu. Biasanya sih isinya tuh kayak semacam penutup luka, pembalut luka, terus ada antiseptik dan pendukung lainnya. Iya. Di contohnya ya, dia ada penutup luka, terus dia ada pembalut lukanya, ada pembalut cepat. Nah ini nih yang paling penting harus ada.
yang paling penting. Iya. Terus ini ada sarung tangan latex atau handscoon. Iya. Ini bisa kan dimasukin di dompet kalau kita bawa, tapi kalau untuk di kendaraan bisa pakai ini. Oh, luar biasa sekali. Nah, Sobat SAR, jangan lupa untuk mencari tas medis. Anda bisa dapat di mana nih? Nah, kalau ini bisa beli, kalau saya sih ya belinya pribadi-pribadi. Iya. Ini ada di apotik juga ada barang-barang ini. Ini kan kayak pembalut cepatnya. Itu Oke. ada di apotik. Jadi bisa dapat di apotik-apotik Betul. terdekat. Penting sekali selain helm, buat Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4, ini harus ada ya, Betul. wajib ya. Karena ketika kita tidak meminta-minta, tapi ada satu kejadian di jalan raya, kita bisa memberi pertolongan pertama kepada korban kecelakaan. Oleh sebab itu sangat penting nih, selain helm, sabuk pengaman buat Anda yang memakai kendaraan roda 4, jangan lupa siapkan ini. Kalau untuk jalan-jalan juga boleh dong, kayak ke Boleh. mall dan lain Boleh. sebagainya. Tapi biasanya kalau saya itu pakai yang pouch kecil, isinya Iya. itu cuman sarung tangan latex, masker, dan penunjang yang kecil-kecil aja. Baik, terima kasih ya. Luar biasa, ini pesan yang penting dan perlu ditekankan juga buat Anda yang akan melaksanakan mudik ataupun terkenal biasanya sering sahur on the road nih. Nah, itu banyak sekali kasus kecelakaannya yang beberapa tahun lalu saya pun sempat lihat kejadian di depan mata, remblong dan lain sebagainya. Itu berarti kan dari kendaraannya tidak siap, Tidak tapi safety. dipaksakan buat jalan. Nah, saya pernah lihat ada satu kasus, Sisun. Jadi dia yang pengendara udah nggak safety, biasanya nggak pakai helm, apalagi kalau lagi konvoy rame-rame, tiba-tiba tabrakan beruntun. Nah, ada yang datang, jadi ada terjadi perdebatan nih paling sering. Jangan dipindahin. Ada yang bilang udah dipindahin aja dulu, diangkat aja. Jadi itu sering jadi polemik di Di sana. lokasi ya. Bagaimana tuh Sisun untuk Oke. seperti hal-hal seperti itu? Ini pasti Sobat SAR juga sering ngalamin. Yang pasti kalau pertama kita tiba di lokasi itu adalah perkenalan diri Bang Jimmy. Perkenalan Saya diri. Siti Sundari, saya terlatih pertolongan pertama, apa Ya. boleh saya bantu? Nah, cari tuh saksi di situ siapa. Kalau ada polisi bisa pernah ke polisi, kalau nggak ada bisa ke saksi-saksi. Iya, iya. Terus yang kedua kita perhatikan tuh 3A. 3A. Rumusnya 3A. Aman diri, aman korban, aman lingkungan. Aman diri, aman korban, aman lingkungan ya. Betul. Ingat. Aman baik-baik. dirinya tuh seperti apa sih? Nah, aman diri itu seperti ini teman-teman. Sobat SAR, kita bisa pakai sarung tangan latex, masker, alat pelindung diri lainnya. APD ya. Betul, APD, alat pelindung diri. Iya. Nah, lalu aman korban ini kita lihat nih posisi korbannya. Kalau di tengah jalanan, kita berarti bikin ilustrasi lalu lintas supaya tidak macet segala macam. Terus aman lingkungan, apakah dia kecelakaannya contoh kena mobil bahan bakar, apakah mesinnya mati atau tidak. Nah, seperti itu. Baru kita penanganan, kita lihat Oke. apakah kasusnya ini dia korbannya kecelakaan benturan yang sangat dahsyat, terus cedera tulang belakangnya terjadi, itu Iya. informasinya kita dapatin dari saksi-saksi setempat. Oke. Jadi Kalau misalkan ada indikasi cedera tulang belakang itu jangan dipindahkan, oke. Kenapa jangan dipindahkan? karena kita khawatir saat kita proses pemindahan Iya. si korban ataupun pasien ini jalur nafasnya tertutup. Oke. Itu sering banget terjadi. Oh, berarti itu yang saya maksud tadi ya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa serta-merta memindahkan korban secara cepat karena cepat aja geser Iya. itu nggak boleh. Kita harus lihat kondisi dulu apa yang terjadi dengan Betul. korban ya. Kalau bisa komunikasikan kita harus tanya dulu lebih baik lagi ya. Karena kalau seandainya nih salah penanganan, yang paling buruk terjadi apa kalau cedera tulang belakang tadi yang Sisun bilang? Korban ini bisa meninggal, tapi karena kita ini adalah orang awam terlatih, kita tidak bisa mendiagnosa. Oke. Yang bisa diagnosa hanya dokter ya Bang Jimmy. Berarti salah penanganan bisa mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Betul. Tapi yang bisa memberikan statement atau diagnosa meninggal atau tidak bukan wewenang kita sebagai penolong pertama. Ya. Kita hanya bisanya dicurigai, Dicurigai, seperti oke. itu. Tapi Bang Jimmy, yang paling penting dari pertolongan pertama kecelakaan ataupun tempat lainnya adalah 3 hal tujuannya. Oke. Menyelamatkan jiwa, Ya. terus mencegah cacat dan memberikan rasa nyaman. 3 itu. Jadi kalau cuma satu indikator yang tercapai tapi 2-nya tidak tercapai maka gagal. Oke. Harus tiga-tiganya Tiga-tiganya tercapai. Luar biasa sekali. Nah, berarti tidak semudah apa yang dibayangkan untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan di jalan raya, Sobat SAR. Anda harus mempunyai
latar belakang medis. Jadi Betul. Anda ketika Anda mampu tapi Anda kurang yakin, peralatan Anda kurang memadai, kami sarankan ya mendingan Anda menghubungi bantuan. Nah, buat menghubungi bantuan, Basarnas mempunyai call center 115. Itu free. Ketika Anda dalam masalah atau dalam satu bencana ataupun keadaan darurat yang membutuhkan emergency, Anda bisa calling emergency call Basarnas 115, itu free dan 24 jam. 24 jam itu. 24 jam standby. Nah, itu kalau dari Basarnas. Kalau dari PMI? Kalau dari PMI kita ada nomor telepon poskonya. Ada Posko nomor. PMI Kota Jakarta Selatan juga 24 jam. Itu ada petugas yang standby ke nomor 021 798 0332. Ya, nanti nomor kontaknya kami akan share juga di bawah. Ya, baik. Sisun, Ya. kalau seandainya ada orang awam, Ya. dia mau belajar tentang atau mau bergabung nih jadi relawan juga seperti Sisun di PMI, bagaimana caranya? Boleh, kalau misalkan itu kita punya akun Instagram dan Oh. lumayan aktif, bisa cek di Instagram PMI Kota Jakarta Selatan atau PMI Kota Jaksel. Itu bisa teman-teman kirim pesan di situ, atau bisa juga datang ke PMI Kota Jakarta Selatan, itu ada di daerah Pasar Minggu. Baik. Jadi teman-teman relawan ataupun komunitas yang ingin belajar tentang pertolongan pertama, tentang kemanusiaan, bisa ke PMI. Basarnas juga bisa ya? Ya dong, tentu. Jadi buat sobat SAR yang tertarik untuk belajar tentang ilmu SAR atau mau tanya-tanya langsung, Anda juga bisa kunjungi website resmi Basarnas di www.basarnas.go.id, atau sobat SAR juga bisa follow Instagram SAR Nasional, dan juga sobat SAR bisa komen di sana atau memberikan masukan, pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, untuk info lebih lanjutnya juga bisa datang juga ke lokasi kami di Jalan Angkasa. Anda bisa sharing seperti kami ada angkringan, kami punya angkringan di sini. Anda bisa sharing atau memberikan pertanyaan seputar ilmu-ilmu SAR. Nah, nanti kalau mau lebih lanjut lagi, nanti kami akan cantumkan di bawah ya semua tentang nomor telepon pentingnya. Nah, Sisun Ya, punya pesan-pesan buat sobat SAR di rumah? punya. Mungkin karena ini edisi Ramadan dan sudah di pertengahan puasa ya Bang Jimmy, persiapan untuk itu. Yang pasti teman-teman sobat SAR ketika mengadakan mudik, kendaraannya diperiksa, lalu fisik diperiksa, sama juga tes pertolongan pertama. Dan yang paling penting adalah ketika kita terluka ataupun ketika saudara kita terluka, kita harus penanganan lebih cepat. Iya. Baik, terima kasih Sisun atas waktunya sudah sempat hadir di Open Mic Podcast Basarnas. Semoga kita semua selalu sehat, dan ingat kalau kemana-mana, apalagi Anda Sobat SAR yang akan melaksanakan mudik nanti, jangan lupa sediakan tas medis. Jadi minimal ada di dalam mobil ataupun motor Anda. Selalu safety dan juga patuhi protokol keselamatan dimanapun Anda berada. Akhir kata, saya Jimmy dan juga narasumber saya yang luar biasa dari PMI Jakarta Selatan, kami undur diri. Sampai jumpa di Open Mic Podcast Basarnas berikutnya. Kami minta juga bantuannya buat Sobat SAR dimanapun Anda berada untuk dukung kami, supaya kami dapat memberikan informasi yang positif dengan cara like, subscribe, and share video ini. Akhir kata, Afiknam Jagat Samagram.